kesediaannya untuk kegiatan pada hari ini, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini ada beberapa susunan acara yang akan kita lalui. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga adalah pemaparan materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Sukahdi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, bahwasanya pada hari ini atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam rangka menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri Sukani yang kebetulan pada saat ini berkaitan dengan suatu program kegiatan di mana salah satu dosen atau peserta dalam kegiatan guru penggerak pada saat ini salah satunya dari SD Sukani. Mudah-mudahan kita semua mendapat perlindungan dan pertolongan selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua berada di dalamnya dan nanti yaumul akhir mendapat sebuah medali. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih kepada Ibu sebagai peserta guru penggerak di tingkat Kabupaten Tasikmalaya, khususnya dari SD Negeri Sukani ini adalah salah satu fase kegiatan yang seharusnya ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Mudah-mudahan dalam fase ini mendorong ke arah lebih maksimal sebagai tuntutan yang harus dimiliki dan harus dikerjakan untuk kegiatan sebagai guru penggerak. Diseminasi adalah salah satu cara menyampaikan gagasan inovasi kepada sebuah kelompok khusus di sekolah kita ini yang sifatnya inovatif tentang hal-hal yang sekiranya sangat dibutuhkan, sangat bermanfaat bagi lembaga kita SD Negeri Sukani. Tentunya ada hal-hal yang sangat baik yang tentunya ini tidak terlepas dari pemikiran gagasan yang sifatnya peningkatan kualitas dan mutu untuk kegiatan di sekolah yang bermanfaat bagi seluruhnya, baik guru, siswa, ataupun setiap karyawan yang ada di sekolah ini. Tentunya tidak terlepas manfaat dan hikmahnya dari kegiatan ini. Mendorong tentang ke arah yang lebih positif, yang lebih baik. Tentunya kita ini sejalan dengan perkembangan baik ilmu pengetahuan dan teknologi yang segala sesuatunya tentunya harus mengimbangi, tak terlepas dalam kegiatan keseharian sebagai tugas kita yang paling pokok di SD, mengabdi kepada bangsa dan negara dalam bidang pendidikan, yang sekarang ini mendorong kita semua untuk lebih berperan aktif, terutama kita itu harus
baik dari segi pengetahuan pembelajaran ataupun pengembangan karakter, kemudian inovatif dalam bidang-bidang yang lain yang keseharian dapat dikembangkan sangat bermanfaat, sehingga hasilnya itu tidak hanya dirasakan oleh kita tapi untuk semuanya, baik yang ada di sekolah ini, untuk lulusan, untuk masyarakat yang lebih banyak, terutama orang tua dan masyarakat di sekitar kita yang tentunya mengharapkan segala sesuatu terobosan-terobosan yang sangat signifikan yang baik yang dapat dirasakan, terutama dalam pembentukan anak-anak yang betul-betul bergerak, sehingga dalam setiap gerak dan langkahnya itu betul-betul sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan yang diharapkan. Apalagi ke depan kita sebagai pewaris atau yang memberikan arahan pencerahan tentang pembelajaran, di mana setiap pendidikan tidak dirasakan seperti hanya saat ini saja, tapi 10-20 tahun kemudian tentunya ini akan menjelma. Bagaimana penerapan kita pada saat ini nanti akan terlihat pada generasi di masa yang akan datang. Apalagi nanti ada yang dinamakan generasi emas, itu tentu saja menjadi harapan kita semua. Melalui diseminasi ini, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti betul-betul dapat dimengerti, diikuti, sehingga bisa mempengaruhi. Yang diharapkan adalah tentang pelaksanaan kita pada keseharian, yaitu sehingga betul-betul ini suatu inovatif yang sangat baik turut diikuti oleh kita, kemudian mudah-mudahan dapat diikuti oleh yang lain-lainnya, sehingga semuanya bergerak baik dari setiap ini, dari mulai yang terkecil sampai hal-hal yang besar yang dirasakan dan dilaksanakan oleh kita semua. Barangkali mudah-mudahan melalui kegiatan ini manfaat dan hikmahnya kita rasakan, baik untuk saat ini, saat yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Kiranya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ridho, taufik dan hidayah bagi kita semua, agar terus kita berinovasi demi kemajuan. Banyak itu, mohon maaf dan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya, dan beranjak ke acara yang kedua, yaitu pemaparan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Tapi sebelumnya mohon maaf, di sini saya bukan mau menggurui atau jadi lebih hebat dari Bapak Ibu, tetapi di sini saya diamanahkan untuk menjelaskan kembali atau menyampaikan kembali pengalaman saya atau pengetahuan saya yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak ini di modul 1.4 itu tentang budaya positif. Nah, di sini saya akan memaparkan ada 6 topik, yaitu tentang yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Baik, yang pertama adalah makna kata disiplin. Nah, sekarang sebelum ke makna kata disiplin, apa yang terlintas di pemikiran Bapak Ibu tentang kata-kata disiplin di sekolah? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu di tentang disiplin? Apa? Bagaimana Pak? Wah Pak, disiplin.
Disiplin adalah melaksanakan tugas dengan segala ketentuan yang kita laksanakan, yang kita akui dengan sesuai dengan keadaan. Baik, terima kasih. Ada lagi yang bisa terlintas di pikiran kita itu apa disiplin itu? Mangga Bu. Kalau di pikiran saya terlintas itu disiplin adalah sikap atau perilaku yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah mulai pengetahuannya luas ya tentang disiplin. Nah, Bapak Ibu di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang berasal dari motivasi internal. Yang internal itu dari diri sendiri dulu. Nah, jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau motivasi dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Nah, seringkali di sekolah kita atau di lingkungan kita, disiplin itu memang harus dari diri sendiri dulu. Nah, kalau dari diri sendiri tidak terbentuk, maka harus dibantu dengan motivasi dari orang lain. Setelah itu lanjut disiplin positif. Nah, disiplin adalah sebuah pelatihan yang membuat orang lebih bersedia untuk patuh atau lebih mampu mengendalikan diri mereka sendiri, seringkali dalam bentuk aturan dan hukuman. Nah, jika dilanggar atau perilaku yang dihasilkan oleh pelatihan ini. Sedangkan arti disiplin positif berarti sebuah penisbatan sifat yang menunjukkan kualitas dan pola dalam menjalankan atau menerapkan sebuah disiplin atau aturan. Nah, memang susah kita melaksanakan kedisiplinan di sekolah pun susah, namun nanti kita akan membahas tentang bagaimana mendisiplinkan anak dengan motivasi dari dirinya sendiri dan tanggung jawabnya sendiri. Baik, lanjut. Tujuan disiplin positif. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ini berasal dari siswa, dari dirinya sendiri, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Nah, dengan hukuman atau hadiah, kan lebih sering siswa itu disiplin atau nurut karena sieun dihukum, cenanya Bapak Ibu, sieun cenanya sieun kepada dia sieun dihukum, mantap jantan disiplin kurang kali teh. Nah, apakah cara kita itu benar atau baik atau tidak baik dengan cara menghukum atau pemberian hadiah atau dengan pemberian hadiah? Contohnya kalau dengan pemberian hadiah, cenah abi mah nantu bade nurut ka ibu da ke ibu dipasihan permen, contohnya gitu. Yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya
siswa yang berperilaku seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia kelas mereka. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Itu ketiga, motivasi perilaku yang ada pada diri manusia. Yang pertama tadi apa? Iya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Yang ketiga, nah, lanjut ke topik yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Apa maksud dari keyakinan kelas? Nah, seperti ini. Kalau di kelas kita biasanya kan peraturan kelas, peraturan sekolah. Nah, buatlah di kelas itu, kalau peraturan kan bagaimana coba? Apa itu peraturan dengan keyakinan kelas? Apakah beda atau sama? Beda. Bedanya? Kalau peraturan itu sifatnya mengikat, jadi mungkin ada faktor keterpaksaan nanti walaupun misalkan mematuhinya. Nah, kalau keyakinan mungkin itu adanya faktor intrinsik dari siswa itu sendiri ya. Itu mungkin. Baik, terima kasih, jawaban yang hebat, cukup bagus. Nah, betul sekali bahwa peraturan itu dibuat oleh sepihak. Kita yang membuat aturan dan kita atau guru di sini membuat peraturan dan harus dilaksanakan oleh siswa. Nah, dalam keyakinan kelas ini kita membuat kesepakatan. Jadi sekarang bukan peraturan, tapi kesepakatan yang didasari dari keyakinan kelas. Kalau peraturan dibuatnya oleh sepihak, dan kalau keyakinan atau kesepakatan kelas dibuatnya bersama siswa. Ya, betul, bersama siswa. Kita menggali dulu kepada siswa itu bagaimana, apa saja yang kita inginkan di kelas agar di kelas kita itu bersih. Contoh, Bu, jangan membuang sampah. Jangan itu kalimat apa? Negatif. Kita ubah ke kalimat positif. Jangan membuang sampah, kita alihkan ke kalimat positif, yaitu dengan buanglah sampah pada tempatnya. Padahal tujuannya sama ya Bu, agar kelas kita bersih atau sekolah kita bersih itu dengan memberikan peraturan tidak membuang sampah sembarangan. Tapi kan jangan, tidak, itu adalah kalimat negatif. Kita ubah dulu. Nah, dari semua nanti keyakinan kelas yang kita sepakati, kita ajukan dulu. Seperti kemarin saya sudah melakukannya. Apa saja yang keyakinan yang ada di kelas, mereka disuruh untuk coba pengen seperti apa kelas kita, lalu kesepakatan di kelas kita ingin bagaimana. Biasanya siswa itu menulis dengan kata jangan, tidak boleh, ditampung dulu, jangan, tidak boleh. Nah, nanti setelah kita menampungnya, setelah kita mereka membuat kalimat keyakinan kelas
kalimat positifnya. Nanti kita kelompokkan mana yang sama, nanti kita dibuat keyakinan kelasnya seperti itu. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Yang tadi 3 poin, yang sekarang yang 3 poin itu kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi di kelas 2 itu ada yang suka memalak makanan sebagainya. Nah, ada seorang siswa yang suka memalak makanan di kelas itu. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang akan Bapak Ibu akan lakukan? Bertanya dulu. Iya. Mungkin begini ya, jadi kita pertama-tama mungkin tanya dulu ke Doninya itu. Jadi jangan dulu memvonis gitu ya, mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Nah, setelah tahu alasannya, mungkin kita bisa mengambil apa sih solusi ya, solusinya. Ada yang lain? Mangga? Ada yang lain? Nah, sudah cukup mewakili ya. Nah, betul. Tadi bahwa kita tidak harus langsung menjudge dulu. Kamu kurang makanan. Nah, coba menurut Anda apa alasan tadi seperti itu? Apa coba alasan tadi berbuat seperti itu? Mamana tuh masak, sebagai kelas nanti tadi bakalan nanti. Nah, lalu bagaimana peran kita sebagai guru? Tadi di pertanyaan pemantik itu, si Doni itu bagaimana? Suka meminta, memaksa makanan. Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh Doni? Kira-kira sebelum diterangkan 5 kebutuhan dasar, ada yang sudah tahu kebutuhan 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia? Lanjut ya. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Nah, yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan. 3, kebebasan, penguasaan, cinta, dan kasih sayang. Kira-kira di kasus yang tadi Doni, coba kebutuhan dasar apa yang dia tidak terpenuhi? Nah, betul. Bertahan hidup karena Doni bagaimana? Lapar karena Doni lapar. Jadi karena tidak diberi bekal atau tidak punya uang jajan, jadi Doni itu memaksa pada temannya
Yang pertama yaitu survival atau kebutuhan bertahan hidup. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Nah, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi yang tidak terpenuhi dari kasus tadi apa? Makanan. Ya. Nah, kebutuhan biologis seperti bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Ayo reproduksi ya. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah power. Kebutuhan yang perlu dimiliki oleh manusia, yaitu yang ketiga adalah power atau penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Baik, kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Begitu kira-kira mungkin di kelas bagaimana? Apakah anak-anak hanya diam saja mendengarkan kita atau seueur anu pahibut rariweuh? Barokahnya biarkan tapi dengan tingkatan kontrol kita. Nah, contoh kalau saya di kelas, contoh Bu Abi mah cenah ge da alim calik ieu we cenah ge. Hayang di ditu dina karpet ari ngadarapang. Boleh kenapa enggak, asal pembelajaran atau yang kita sampaikan itu sampai pada anak. Itu kan intina ayeuna urang kali teh calik we kieu ngupingkeun bahwa mana juga lamun budak tertekannya. Nah, biarkan tapi dengan kontrol kita. Apakah mereka itu memang menginginkan kebebasan itu hanya untuk bermain-main, tidak fokus pada pembelajaran, atau dengan bermain-main pun atau dengan duduk di mana saja pun, tapi mereka mendengarkan atau sampai pembelajaran kita pada anak. Yang kelima kebutuhan dasar yang harus dimiliki yaitu kesenangan atau fun. Nah, kita lebih yang kebutuhan dasar yang dari 5 itu yang mana yang lebih banyaknya, yang ingin yang mana? Ingin yang kesenangan ya, coba biasanya. Nah, kesenangan
kesibaran dan suka melucu atau bergurau. Sama tidak hanya siswa, kita pun suka dengan kesenangan. Kita suka dengan kalau kita sedang mumet dengan tertawa itu merupakan kesenangan ya. Tapi bukan tertawa sendiri, tertawa dengan rekan-rekannya itu merupakan obat tersendiri untuk mencari kewarasan mungkin ya. Lanjut. Nah, yang kelima adalah posisi kontrol. Menurut Dian Goshen, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Nah, yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat adalah monitor atau pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video dari kelima posisi kontrol ini. Baik, silakan disimak. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Goshen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini posisi penghukum.
Nah, di tindakan ini Naren itu jadi merasa bersalah pada itu gurunya karena mengecewakan ibu gurunya. Membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang Nah, lain. si ibu ini memposisikan diri sebagai temannya Naren. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Bikin senang ibu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat adalah posisi monitor atau pemantau. Narendi. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa tanggal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu.
Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau tangan lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk dibangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira Nah, setelah melihat dari kelima posisi kontrol ini, Bapak Ibu biasanya di kelas atau kepada siswa memposisikan diri sebagai apa? Silahkan ditulis di kertas notes dan nanti ditempel di sini. Pak kasih nama. Biasanya kita memposisikan diri sebagai apa? Sebagai penghukumkah? Atau pembuat orang merasa bersalah? Teman? Atau pemantau? Atau yang manajer? Silahkan. Harus berapa Bu? Kalau misalnya lebih dari satu gimana? Boleh. Hiji-hiji. Beli peryogi pulpen seger. Yang sudah silakan ditempel di kertas plano di depan. Atas Bu. Sanes ulangan. Isinaku, apakah kita sebagai penghukum dalam posisi seperti kasus yang tadi kepada siswa itu kita itu berperilaku sebagai persyaratan Pak, persyaratan Pak. Ibu kaparin mana? Kemarin dia, aduh, halesin. Sebagai apa? Syarat tunggal sebagai apa? Sebagai penghukumkah atau membuat orang merasa bersalah? Teman, monitor atau pemantau? Apakah yang kelima sebagai manajer?
siswa. Pangga namanya milih lah. Iya. Tadi kan masih sepakat hubungan ini. Bayu. Ya, nah di kertas kelamin ini ada beberapa posisi yang dilakukan oleh Bapak Ibu, yaitu ada yang sebagai teman, pemantau, manajer, sebagai penghukum dan teman, lalu ada yang sebagai teman pernah, penghukum pernah, pemantau teman pernah, dan sebagai manajer pun pernah. Baik, selanjutnya ada yang menjadi posisinya sebagai teman atau pemantau. Lalu ada yang teman juga atau jadi pemantau. Nah, kalau yang Ibu Nur ini sebelum ada kesepakatan kelas sebagai penghukum, setelah ada kesepakatan kelas sebagai pemantau atau monitor. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah berkesempatan untuk menuliskan pengalamannya. Lanjut kita ke restitusi. Apa itu restitusi? Nah, menurut Gosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah, jadi win-win solution. Sebenarnya saya sudah melakukan restitusi di kelas, yaitu dengan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Seperti yang tadi yang kasus kemarin itu, dia di posisi manajer itu dia sudah menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nah, saya kemarin membuat dengan di kelas ada kasus yang anak itu suka mengejek temannya yang lain. Nah, saya tidak langsung menghukum karena memang sudah tahu tentang 5 posisi kontrol itu. Lalu saya ke tahapan segitiga restitusi tentang permasalahan yang anak tersebut. Ada 2 kasus kemarin yang terdapat di kelas saya, yaitu yang pertama kasus yang menghina teman atau mengejek, dan yang kedua adalah kasus yang sangat ulangan, dia mencontek. Nah, lalu saya dengan anak tersebut berbincang dua mata dengan saya melaksanakan tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas dulu, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, terdapat dalam videonya seperti ini. Nanti videonya saya di-sharingkan saja di grup, mungkin ya sekilas saja mungkin. Aliman terlalu panjang. Aliman. Lanjut ke
restitusi. Yang pertama yaitu restitusi itu bukan pada masa kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan jadi antar murid dengan guru. Jadi kalau kita diposisikan sebagai penghukum, nah mungkin murid itu akan gegel atau dendam pada ibu guru tersebut karena dia merasa sakit hati. Jadi restitusi itu memperbaiki hubungan antara murid dengan guru. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran tapi bukan paksaan. Jika kalau kita tadi seperti Ibu Nur yang dilakukan, yaitu kita membuat kesepakatan kelas dulu. Sama saya juga waktu pertama kali masuk ke semester 2 itu kita membuat kesepakatan kelas. Nah ini sudah terpampang bahwa ada kesepakatan kelas di kelas 4. Ini kesepakatan kelas ini antara guru dengan murid. Jadi kalau dengan kesepakatan kelas tapi bukan peraturan kelas, jadi siswa lebih bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya karena kita sudah meyakini keyakinan kelas dan kesepakatan kelas seperti itu. Lalu yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, apa sih kesalahan saya, seperti itu. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa saya bertindak seperti itu? Apa dasarnya? Oh, berarti salah saya bertindak seperti itu. Itu untuk mencari kebutuhan dasarnya. Yang keenam, restitusi ini adalah cara yang terbaik. Fokus pada karakter restitusi, juga menguatkan dan restitusi untuk mengembalikan siswa yang berbuat salah kepada kelompoknya. Contoh kalau sebagai penghukum, mana tadi si hukumnya, kan dia merasa minder, merasa malu pada kelompoknya atau di kelasnya. Nah dengan adanya segitiga restitusi itu kan kita tidak di hadapan orang lain dengan permasalahan yang dia lakukan itu, kita menghakimi atau menyelesaikan persoalannya itu tidak di hadapan orang banyak. Kita bisa berbicara dengan anak tersebut di ruang guru atau di kelas yang sedang istirahat, mereka sedang di luar. Nah, dengan tahapan segitiga restitusi. Apa saja tadi tahapan segitiga restitusi itu? Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, apakah yang kamu lakukan itu benar atau salah? Nah, seperti itu. Lalu menanyakan keyakinan kelas. Apakah yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan yang kita sepakati? Seperti itu. Nah, mungkin itu saja pemaparan yang bisa saya sampaikan pada diseminasi budaya positif di kelas ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.